Hai Dea. Iya, nah. Sudah siap belajar? Iya, bagus. Hai anak-anak, sudah siap ya belajar dengan Ibu? Kita berdoa terlebih dahulu supaya proses pembelajaran selama 80 menit ke depan bisa berjalan dengan lancar ya. Baik, Ibu langsung saja pimpin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Anak Ibu, nah kita sekarang akan belajar tentang sistem pernapasan manusia. Nah, pada submateri, organ, fungsi organ, dan mekanisme pernapasan. Nah, adapun tata tertib mengikuti Meet Ibu ya anak-anak. Jadi, yang pertama, anak-anak harus mengaktifkan kamera ya. Kemudian yang kedua, tidak boleh sambil makan saat belajar. Kemudian yang ketiga, ingat meminta izin kepada ibu jika mau ke toilet. Oke? Anak-anak, letakkan tangannya di depan hidung. Letakkan tangan anak-anak di depan hidung. Nah, seperti ibu contohkan ini ya. Ya, kemudian silakan menarik napas, kemudian menghembuskan napas. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah belajar selama 80 menit nanti, yang pertama, setelah melakukan peragaan bernapas, anak-anak dapat menelaah definisi pernapasan dengan benar. Manfaat yang bisa anak-anak peroleh ya dari belajar hari ini, yaitu anak-anak bisa mengetahui struktur organ yang ada di dalam tubuh kalian, khususnya organ pernapasan. Kemudian yang kedua, dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti setelah mengetahui latihan teknik pernapasan, nanti dalam yoga, kemudian dalam berenang, kemudian bernyanyi juga bisa ya, membutuhkan teknik pernapasan yang tepat. Selanjutnya anak-anak, adapun penilaian yang dilakukan, yang Ibu akan ambil pada pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama penilaian sikap ya, jadi sikap anak-anak itu Ibu nilai melalui observasi. Kemudian yang kedua nanti anak-anak akan mengerjakan LKPD dan mengerjakan kuis di akhir pembelajaran. Kemudian untuk penilaian keterampilan, yaitu anak-anak nanti akan presentasi ya. Jadi ada LKS yang akan anak-anak kerjakan di rumah masing-masing. Kemudian kita akan diskusi melalui WA dan dilanjutkan presentasi kembali melalui Google Meet ya. Nah, organ pernapasan manusia sudah lengkap sekali ya seperti yang Dea sampaikan. Nah, semua yang disampaikan sama Dea itu bisa anak-anak amati di gambar ini. Ya, perhatikan gambarnya. Ya. Pada gambar ini tadi Dea mengatakan ada hidung, faring, laring, trakea, kemudian bronkus, ya, bronkiolus, dan alveolus. Keduanya itu bronkiolus dan alveolus ada di dalam paru-paru, ya. Baik. Nah, kita rangkum ya nama organ dan fungsinya. Bisa anak-anak perhatikan di sini. Ya, untuk hidung itu tadi sudah benar, jalur keluar masuknya udara, kemudian faring dan laring ini menghubungkan udara ya. Trakea juga menghubungkan udara itu nanti menuju ke dalam paru-paru ya. Trakea bercabang dua, kemudian cabang dari trakea disebut bronkus. Bronkus bercabang lagi disebut bronkiolus dan di ujung bronkiolus ada alveolus ya. Fungsi utamanya tempat terjadinya pertukaran gas antara O2 dan CO2. Oke, nanti anak-anak bisa baca kembali di bahan ajar dan di buku paket. Pernapasan selalu berlangsung setiap saat karena sistem pernafasan diatur oleh sistem saraf otonom atau sistem saraf sadar. Bagaimana mekanisme pernafasan yang terjadi pada tubuh kita, bagaimana proses masuknya udara dari luar tubuh ke dalam paru-paru dan sebaliknya. Kita ingat bahwa sifat udara adalah bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah.
Dengan demikian, keluar masuknya udara dari dan ke dalam paru-paru juga dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara dalam rongga dada dan udara di lingkungan atau di luar tubuh. Apabila tekanan udara di luar tubuh lebih besar, udara akan masuk. Sebaliknya, jika tekanan udara di luar rongga dada lebih besar, maka udara akan bergerak keluar. Mekanisme masuknya udara dari luar ke dalam. Nah, anak-anak, setelah anak-anak menyimak video, nah sekarang saatnya anak-anak berdiskusi di dalam kelompok ya. Nah, sekarang anak-anak akan meninggalkan room meeting ini. Kemudian kita akan berdiskusi melalui WA group terlebih dahulu selama 20 menit ya. Sebentar Ibu akan kirimkan LKPD kepada anak-anak ya. Jadi sekarang kita akan melakukan presentasi ya dari perwakilan dari kelompok 1, 2, dan 3. Jadi Ibu memberikan kesempatan untuk kelompok 1 yang mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian kelompok 2 dan kelompok 3 itu nanti menanggapi. Perut, yaitu ekspirasi dan ekspirasi. Sudah Bu, terima kasih. Baik, bagus ya. Nah, coba kasih tepuk tangan dulu buat Wirya nih. Good job ya, bagus Wirya. Baik, sekarang saatnya kelompok lainnya yang menanggapi. Kelompok 2, bagaimana, ada tanggapan? Dan kelompok 3, silakan. Mekanisme pernapasan ya. Ini gambarnya, lihat anak-anak. Saat udara masuk, nah kemudian udara menuju ke faring, laring, kemudian trakea, baru udara itu akan memenuhi paru-paru anak-anak.
Jadi, otot tulang rusuk itu akan berkontraksi sehingga rongga dadanya mengembang. Karena udara masuk jadi penuh paru-paru berisi udara, jadi otot dari tulang rusuknya itu berkontraksi, rongga dadanya mengembang. Sudah nampak di layar aplikasi Quizizz-nya? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, tunggu ya. Ibu akan share link-nya dulu. Untuk soal, ada 5 soal yang akan anak-anak kerjakan. Ya, ini untuk mengecek pemahaman anak-anak ya. Bagaimana, Saya tidak Wirya? Bisa? Saya tidak bisa, berarti tulis di buku aja, Bu ya? Iya, kalau nggak bisa, tulis di buku aja. Karena kan anak-anak juga pakai HP-nya untuk Meet ya. Mungkin sulit dia jaringannya bisa masuk. Masih proses ya ini. Ya. Ada Komang Agus, kemudian Dea, Desi, dan Wirya. Ya, masih menjawab ya, silahkan. Anak-anak, beberapa aktivitas sudah kita lakukan bersama ya, dari peragaan bernapas, kemudian kita berdiskusi tentang organ pernapasan manusia, kemudian anak-anak juga sudah menyimak video, kemudian menjawab LKPD dan diskusi kelompok. Maka sekarang kita akan menuju ke kesimpulan ya. Jadi siapa yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan. Apa saja yang sudah anak-anak dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ayo sampaikan. Saya, Bu. Ya, silakan Agus. Kesimpulannya yaitu, bernapas yaitu proses menghirup udara dan menghembuskan udara yang melibatkan pertukaran udara. Sistem respirasi manusia tersusun atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Itu mekanisme pernapasan anak-anak. Ya, jadi ada pernapasan dada dan pernapasan apa? Perut. Pernapasan perut. Kalau pernapasan dada yang terlibat aktivitas otot antar tulang rusuk, sedangkan pernapasan perut aktivitas otot apa? Ayo. Otot? Siapa yang ingat? Baru saja. Diafragma. Ya, Dea mau jawab ya. Sinyalnya kurang bagus, Nak. Enggak apa-apa. Oke, untuk pernapasan perut yang membantu adalah aktivitas otot diafragma. Oke. Sekarang Ibu ingin tahu nih. Anak-anak yang pertama sudah belajar apa? Yo. Sudah belajar apa saja? Organ dan mekanisme. Organ dan mekanisme pernapasan. Iya, betul. Terus yang kedua, materi apa yang kira-kira belum anak-anak pahami? Emotikon 4. Nah, sekarang coba senyum dulu kalau emotikon 4. Senyum dulu semua. Ya, pembelajaran sudah selesai ya, semua tersenyum ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya anak-anak ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, terima kasih. Anak-anak sudah menyimak pembelajaran Ibu, mengikuti sesi diskusi dan presentasi dengan baik. Sebelum Ibu akhiri, ada baiknya kita tutup dengan doa karena pembelajaran kita sudah berjalan dengan lancar. Karena pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan lancar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Anak-anak bisa meninggalkan room. Sampai ketemu minggu depan ya. Tetap sehat, tetap semangat. Ingat mematuhi protokol kesehatan ya. Sampai jumpa anak-anak. Ya, terima kasih.